Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya setiap manusia di bangsa ini boleh percaya kepada Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Bahkan inilah yang menjadi doa-doa kami, supaya keluarga-keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur, kami sudah memuji memuliakan akan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati, mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Salam semuanya. Saya percaya kita selalu sehat-sehat. Amin. Karena Keluaran 23 ayatnya yang kedua katakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Tuhan akan jauhkan dari segala macam sakit penyakit. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka tidak ada satu penyakit pun terjadi atas kehidupan kita. Haleluya. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tabarik. 2 Tabarik pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. 2 Tabarik pasalnya yang ke-29. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, benar di mata Tuhan. Jadi itu tema khotbah saya hari ini, benar di mata Tuhan. Dikatakan di sini, Hizkia ketika dia menjadi raja, usianya 25 tahun. Ada di sini yang usianya 25 tahun? Sebagai gambaran saja. Ada 25 tahun? 52 tahun? Saya usianya 52 tahun pada tahun ini. Ketika Hizkia menjadi raja, dikatakan di sini usianya 25 tahun. Jadi masih sangat muda. Dan Alkitab katakan selama 29 tahun dia menjadi raja bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dia menggantikan bapaknya, namanya Ahaz. Ahaz waktu itu ketika menjadi raja usianya 20 tahun. Dan selama 16 tahun dia menjadi raja. Tetapi selama bapaknya menjadi raja, dikatakan di situ Ahaz itu hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Ahaz itu menyembah Baal-Baal. Dia mendirikan patung-patung, bukit-bukit pengorbanan di mana-mana dia buat, saudara. Hidupnya tidak takut akan Tuhan. Tetapi begitu anaknya Hizkia menjadi raja, dikatakan di situ bahwa Hizkia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan.
Makanya kalau saudara amati, selama pemerintahan Raja Hizkia, bangsa Israel diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya ini juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Selama hidup kita berada di dalam kebenaran, maka saya percaya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa juga dicurahkan atas kehidupan kita. Kita akan melihat saudara kebenaran apa saja yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Saya mencatat di sini ada 4 kebenaran yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Yang pertama kita lihat di dalam 2 Tawarik 29 ayatnya yang ketiga. 2 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ketiga. Dikatakan begini, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia apa? Ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Luar biasa, saudara. Bayangkan pada tahun pertama, bulan pertama, minggu pertama, hari pertama, yang dilakukan oleh Raja Hizkia dikatakan di sini, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Waktu itu pintu-pintu rumah Tuhan selama Ahaz bapaknya menjadi raja itu ditutup, saudara. Itu bisa kita lihat di dalam 2 Tawarik 29 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kita akan melihat ayat ini. 2 Tawarik pasal ke-29 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7. Karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Ayat ke-7. Ayat yang ke-7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Jadi selama Ahaz menjadi raja, itu kurang lebih sekitar 16 tahun, itu rumah Tuhan itu ditutup, saudara. Tidak lagi digunakan untuk menyembah Tuhan. Karena Ahaz waktu itu dia menyembah Baal. Itu sebabnya ketika Hizkia menjadi raja tahun pertama, bulan pertama, minggu pertama, hari pertama, yang dilakukan yaitu membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Artinya kalau kita memperhatikan di sini, Raja Hizkia ini adalah orang yang mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dia tidak mengutamakan yang lain-lain, saudara. Karena dikatakan di sini pada tahun pertama, bulan pertama, itu dulu yang dia kerjakan, itu dulu yang dia lakukan, membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Berarti kita melihat di sini Raja Hizkia ini adalah orang yang mengutamakan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kalau kita mengutamakan Tuhan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dinyatakan di dalam kehidupan kita. Makanya seringkali saya katakan dalam khotbah saya, di zaman yang sulit, yang sukar, jangan khawatir, jangan khawatir. Saya percaya ketika engkau mengutamakan Tuhan, saya percaya ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya pasti Tuhan peduli dengan engkau.
dia mengutamakan Tuhan. Jadi poin yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia, yaitu dia membuka pintu-pintu Tuhan, rumah Tuhan. Ini berbicara mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada tahun pertama, bulan pertama, 2 Tawarik 29, ayat yang ketiga. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan apa? Dan memperbaikinya. Luar biasa, saudara. Jadi tahun pertama, bulan pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia, setelah dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan, lalu dikatakan di sini dia memperbaikinya. Bayangkan rumah Tuhan ditutup selama 16 tahun. Selama orang tuanya menjadi raja, itu pintu-pintu rumah Tuhan semua ditutup. Saudara bisa bayangkan 16 tahun lamanya, seperti apa itu rumah Tuhan? Pasti mengalami rusak berat. Itu sebabnya Hizkia dia memperbaiki, dan ini butuh uang yang sangat banyak. Luar biasa Raja Hizkia ini, saudara. Ternyata kalau kita suka memperhatikan rumah Tuhan, itu di mata Tuhan itu adalah sesuatu yang benar. Saudara pernah memperbaiki rumah Tuhan? Saya percaya kita semua pernah memperbaiki rumah Tuhan. Amin. Ya, buktinya saudara bisa lihat sendirilah gedung ini, ya kan? Itu artinya kalau gedung ini bagus, itu artinya jemaat GBI Gria Pratama pernah melibatkan diri untuk memperbaiki rumah Tuhan. Makanya saya tidak heran kalau jemaat GBI Gria Pratama diberkati Tuhan. Saya melihat, saya mengamati, saudara. Jemaat GBI Gria Pratama adalah jemaat yang diberkati Tuhan. Karena semua terlibat, melibatkan diri dalam memperbaiki rumah Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan. Apalagi sebentar lagi di lantai 2 kita akan bikin toilet, supaya saudara ketika sudah berada di lantai 2, memang di lantai 1 sudah ada 2 toilet, tapi di lantai 2 belum ada. Makanya nanti kita bikin 1 toilet lagi, supaya saudara tidak perlu turun-turun lagi, apalagi yang rematik, kasihan. Karena di lantai 2 nanti kita akan bikin 1 toilet lagi. Kemudian di lantai 3 kita juga akan bikin 1 toilet lagi. Dan itu saya mau katakan itu bagian dari memperbaiki rumah Tuhan. Itu sebabnya libatkan diri kita dalam hal-hal seperti ini. Amin. Supaya Tuhan memberkati kita. Kalau kita perhatikan di sini Raja Hizkia itu yang dia lakukan. Bahkan kalau saudara baca Alkitab, saudara Daud, dia pernah berkeinginan untuk membangun rumah Tuhan. Itu tulus dari hatinya. Tetapi Tuhan bilang begini, bukan kamu yang akan membangun rumah Tuhan, karena tanganmu penuh dengan darah. Karena Daud itu waktu menjadi raja dia suka berperang, saudara. Sehingga Tuhan bilang bukan kamu yang akan membangun rumah Tuhan, tetapi anakmu Salomo. Tetapi walaupun demikian, saudara, walaupun bukan Daud yang membangun, tetapi ada keinginan yang tulus keluar dari hatinya, Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati engkau, kerajaanmu Tuhan akan memperkokoh. Artinya baru keinginan saya, Tuhan sudah memberkati.
realisasikan menjadi suatu kenyataan, pasti Tuhan senang. Jadi luar biasa Raja Hizkia ini, saudara, yang pertama yang dia lakukan, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Ini bicara dia mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua, saudara, dikatakan di sini dia memperbaikinya, rumah Tuhan itu. Dia memperbaiki. Dan saya percaya ini membutuhkan nama yang sangat besar, karena sudah 16 tahun, saudara. Rumah Tuhan itu sudah mengalami kerusakan yang sangat berat. Jadi yang kedua saya mencatat di sini, Raja Hizkia adalah orang yang suka berkorban. Saya percaya kalau kita suka berkorban untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada tahun pertama, bulan pertama? Coba kita lihat 2 Tawarik 29. 2 Tawarik 29. Ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. 2 Tawarik 29, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Perhatikan ayat kelima. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu, keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Hizkia dikatakan di sini, dia mengumpulkan orang-orang Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Dia mengumpulkan para imam-imam. Dia mengumpulkan semua orang Israel. Lalu apa yang dia katakan? Kuduskanlah dirimu. Luar biasa, saudara. Bayangkan bangsa Israel yang selama ini menyembah berhala gara-gara Raja Ahaz. Tiba-tiba dia perintahkan supaya semua orang menguduskan dirinya. Ini tidak mudah, saudara. Memerintahkan orang untuk hidup kudus itu tidak mudah. Dan saya percaya sebelum Hizkia memerintahkan supaya orang hidup kudus, saya percaya dia sudah terlebih dahulu menguduskan dirinya. Biarlah hari-hari ini, saudara, kita semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita semakin benar di hadapan Tuhan. Saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah sempurna hidup saya, enggak. Bukan berarti saya benar-benar 100% sudah kudus, enggak juga, saudara. Yang namanya manusia, ada kalanya kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Tapi kalau kita menyadari itu sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, biarlah cepat-cepat kita minta ampun sama Tuhan. Seperti Raja Daud, saudara. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dia cepat bereskan di hadapan Tuhan. Dia cepat bereskan. Karena pengakuan dari Raja Daud selama dia tidak bereskan itu, dia tertekan jiwanya. Terus bisa baca itu di kitab Mazmur. Dia tertekan. Tetapi begitu dia sudah mengakui di hadapan Tuhan, dia bereskan di hadapan Tuhan, dikatakan di situ dia sangat berbahagia. Dia sangat bersukacita. Makanya hari-hari ini saudara kita hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Banyak baca firman Tuhan. Saya itu setiap hari, saudara, saya punya target 6 pasal, kadang-kadang lebih. Dan setiap hari itu saya ambil waktu 5 kali saya berdoa. Setiap hari. Saya sekarang belajar mendisiplinkan diri. Kalau saya ada di rumah paling tidak 5 kali. Bahkan saya ada target suatu saat nanti 7 kali sehari. Saya ambil waktu untuk berdoa di hadapan Tuhan.
Saya percaya saudara, ketika kita banyak datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang pertama, tahun pertama, bulan pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dia minta supaya semua imam-imam, semua orang-orang Lewi yang melayani pekerjaan Tuhan, semua orang Israel, supaya hidup kudus di hadapan Tuhan. Sekarang yang keempat, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada tahun pertama, bulan pertama, 2 Tawarik 29, ayatnya yang ke-10. 2 Tawarik 29, ayatnya yang ke-10. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Yang keempat yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada tahun pertama, bulan pertama, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Artinya saudara, dia membuat satu perjanjian dengan Tuhan yang isinya bahwa dia akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan bangsa Israel pun akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia membuat satu perjanjian dengan Tuhan. Pernahkah engkau membuat perjanjian dengan Tuhan? Misalnya, Tuhan, kalau engkau memberkati saya, maka saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya pekerjaan, maka saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu namanya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan itu tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Saya ingat betul saudara, 22 tahun yang lalu. Saya waktu itu masih selesai sekolah Alkitab kelas 2. Saya ditempatkan praktek di GPDI Kepaguri Tomang. Saya waktu itu sebagai pengajar di situ. Waktu itu saya mengikat perjanjian dengan Tuhan. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan memberkati saya dalam pelayanan saya, maka saya akan memberikan persepuluhan, bukan 10%, tetapi 15%. Itu saya mengikat perjanjian dengan Tuhan 22 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan sampai saat ini saudara, saya tidak mengingkari itu. Saya tidak berkata kepada Tuhan, dulu saya cuma bercanda. Tidak saudara. Selama 22 tahun sampai sekarang saya tetap memberikan 15%. Kemarin waktu bulan September saya memberkati pernikahan Samuel Manurul. Saya itu diberkati, mereka itu cukup besar menurut saya. Dan menurut saya, baru kali ini saya memberkati orang, saya dikasih berkat yang besar. Tetapi waktu bulan Oktober kemarin, pas persepuluhan, ternyata saya lupa memberikan 15% dari PK yang diberikan saya kepada saya. Saya lupa. 15% itu saya keluarkan, saya lupa saudara. Tetapi bulan November nanti saya janji di hadapan Tuhan, saya akan kembalikan itu. Karena itu bukan hak saya. Bukan hak saya. Dan saya mau katakan persepuluhan itu saudara, itu untuk menunjang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Digunakan untuk bayar listrik tiap bulan, digunakan untuk beli lampu,
Ini lampu kita ini saya pernah hitung, saudara, itu ada 80 lebih lampu. Saya pernah hitung dari lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ternyata ini lampu kita ini, saudara, hampir dari 100 biji lampu. Bayangkan kalau hampir 100 biji tiap minggu ada yang putus. Saya kira lagi udah putus di belakang itu. Beberapa minggu lalu beberapa lampu di sini yang putus. Itu tujuannya untuk hal-hal seperti itu. Untuk membeli kursi, memperbaiki yang rusak di alat musik, untuk pembicara, untuk WL, singa, pemain musik, guru-guru sekolah minggu. Semuanya untuk hal-hal seperti itu, saudara. Dan saya percaya ketika kita mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka saya mau katakan Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Dan saya ketika saya melakukan mengikat perjanjian dengan Tuhan sampai saat ini, saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya di dalam pelayanan. Saya tetap melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Saya coba amati Raja Hizkia ini. Ternyata 4 hal ini yang dilakukan dan itu benar di mata Tuhan. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan nanti di 2 Raja-Raja 18 ayat 4 sampai ayat 37, dikatakan di situ, apa saja yang dikerjakan oleh Raja Hizkia semuanya berhasil. Apa saja? Semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Bahkan ketika dia jatuh sakit hampir mati, ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doanya. Kenapa? Karena dia melakukan 4 hal. Yang pertama tadi, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan, artinya dia mengutamakan Tuhan. Yang kedua, dia memperbaiki rumah Tuhan, artinya suka berkorban. Dan yang ketiga, dia perintahkan supaya semua orang hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, dia mengikat perjanjian dengan Tuhan. Isi perjanjiannya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kita melihat kalau 4 hal ini ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita pun pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Demikian puji firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih. Kau baik, Kau luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami, dan firman itu bertumbuh, berakar, berbuah. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar dari Raja Hizkia yang melakukan apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Berkati jemaat GBI Kiria Pratama. Apa saja mereka kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Sebentar kami akan memberikan persembahan dana sosial. Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita tinggal pujian kemurahan lebih dari hidup. Saudara bisa maju ke depan untuk memberikan persembahan dana sosial dengan tentunya tetap menjaga jarak. Kemurahan.